Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita semua boleh bertemu dalam sebuah platform yang daring ya untuk acara sosialisasi tugas akhir atau skripsi untuk jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah hadir di sini anggota-anggota dari Komisi Tugas Akhir Jurusan Ilmu Komunikasi, yaitu Bu Ketua ya. Ini saya perkenalkan Dr. Wiwik Novianti, Esos MIKOM yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian selanjutnya ada anggota Ibu Dr. Randa Hajah Sri Pangestuti MSI. Ini Bu Sri senior kami. Dan juga kami bertiga merupakan komisi tugas akhir yang nanti tugas dan kewenangannya akan dijelaskan. Nah, terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan kita di sini. Tadi kalau tidak salah ada lebih dari 40 orang ya Bu ya yang hadir ya. Dan juga angkatannya juga 42 sekarang ya. Nah, dan juga angkatannya beragam ini jadi sepertinya minat ke arah tugas akhir ini cukup lumayan. Nah, pada pertemuan kita kali ini nanti akan dibahas sebenarnya sejauh mana sih tugas dari fungsi KTA itu, Komisi Tugas Akhir, juga nanti prosedur pengajuan judul misalnya bisa nanti diterangkan di sini, kemudian diketahui, kemudian nanti sistematika pembuatan tugas akhir, juga nanti penilaiannya seperti apa, pengajuannya seperti apa dari prosesnya mungkin seminar, awal seminar dulu, sebelum seminar ada bimbingan seperti apa, bahkan nanti mungkin juga bisa diketahui sebenarnya pembagian dosen pembimbing itu apa sih gitu. Nah, sampai nanti juga ujian akhir juga nanti syaratnya apa saja. Apa kalau sudah selesai dari seminar penelitian langsung ke bisa ujian, nanti ada syarat-syarat yang nanti bisa terangkan. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bagi dalam 2 sesi kali ya. Yang pertama adalah nanti beluk daripada tugas akhir ini akan diterangkan oleh Bu Wiwik, dan kemudian nanti yang kedua setelah nanti selesai kita buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk itu supaya kita tidak terlalu berlama-lama ya, kita langsung saja dengarkan uraian dari Bu Ketua nih, Bu Wiwik, tentang tugas akhir yang ada di jurusan kita yang tercinta ya. Mungkin langsung aja ya Bu Wiwik ya. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan kita semua. Mari silakan. Imam, alhamdulillah siang hari ini masih pagi sih, tapi berasa udah siang karena bangun gak asik. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang siang hari ini sudah bergabung ya untuk mengikuti sosialisasi tugas akhir. Sebelumnya kami dari KTA ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada jurusan ilmu komunikasi kita tercinta. Keberapa Mas Imam? Iya. Nanti terakhir yang misalnya bisa bisa jawab nanti akan dapat takdiran nanti. Takdiran. Gitu ya, beres pokoknya. Takdiran mendoan lah ya, coba, boleh. Dicek ya, dicari dulu ya. Sebenarnya kita sudah usianya sudah berapa? Gitu. Iya, karena hari ini ya komunikasi ulang tahun. Unsud juga ulang tahun. Nah, kalau komunikasi keberapa, unsud keberapa, nanti jadi kuis ya Bu. Nanti Bu Sri menyediakan hadiahnya. Ya, Mas Alif boleh dibuka slide-nya. Ya. Jadi pada pagi hari ini berdasarkan request dari banyak teman-teman yang sedang menyelenggarakan skripsi, ya, melaksanakan skripsi, dan dari tahun-tahun lalu juga sebenarnya kita sudah ada agenda untuk melakukan sosialisasi tugas akhir karena setelah sekian semester ya teman-teman itu kuliah pastinya kan
akan membuat skripsi, ya, membuat skripsi. Apa itu skripsi? Ya, apakah tugas akhir itu kemudian bentuknya hanya skripsi? Nah, sebenarnya untuk tugas akhir itu kita kenal beberapa macam jenis ya. Tapi untuk prodi ilmu komunikasi saat ini tugas akhirnya adalah berupa skripsi ya. Jadi kita belum ada tugas akhir yang berupa karya ya. Nanti mungkin di tahun-tahun depan gitu bisa kita susun, tapi untuk saat ini tugas akhir di prodi ilmu komunikasi adalah skripsi begitu. Nah, siapa saja sih yang berhak untuk menulis skripsi? Next, Mas Alif. Ya. Yang sudah bisa bikin skripsi yang dikatakan sebagai pejuang skripsi itu adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 120 SKS ya dengan nilai D maksimal 10 SKS ya. Dan IPK minimalnya adalah 2. Nah, teman-teman yang sudah memiliki persyaratan ini bisa ya mengajukan skripsi. Nah, kemudian ada satu lagi yang sering terlupa ya, yaitu adalah mahasiswa harusnya ya pernah mengikuti ujian TOEFL. Nah, enggak tahu mungkin karena pandemi ya, jadi persyaratan TOEFL ini kemudian agak longgar ke dalam pengajuan skripsi gitu, pengajuan judul. Padahal ini sudah dipersyaratkan dan ini menjadi persyaratan wajib di fakultas ya. Begitu. Jadi, pada semester 7 semestinya teman-teman mahasiswa ini sudah bisa memasukkan skripsi dalam KSM begitu. Lanjut Mas Alif. Nah, lalu bagaimana pengajuan judul skripsi itu? Ya. Ada mahasiswa yang datang ke kami ya, ke tim komisi tugas akhir. Tiba-tiba ini Bu, saya ada outline, bisa minta dosen pembimbing nggak? Loh, sudah memasukkan belum ke SIA yang di online itu? Begitu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang belum tahu prosedurnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman sudah memasukkan skripsi dalam KSM online ya. Di SIA teman-teman itu udah ada skripsi. Kalau belum maka tidak bisa karena sekarang untuk menunjukkan dosen pembimbing itu semuanya sudah melalui online semua begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada di KSM online maka kami dari KTA tidak bisa memplotting dosen pembimbing begitu. Nah, setelah memasukkan KSM online nanti kan dari KTA akan melihat begitu. Ya, apa sih judulnya begitu ya. Nah, sebelum memasukkan skripsi itu ke tugas akhir kalian ya di fitur tugas akhir di SIA, itu teman-teman diwajibkan untuk upload transkrip ya, kemudian print out KSM online-nya, lalu outline tugas akhirnya ya. Jadi nanti ada scan-scanan di situ ya. Kemudian ada juga file outline tugas akhirnya ya. Nah, yang kami harapkan adalah mahasiswa itu memasukkan 2 judul skripsi ya, 2 judul outline begitu. Kebanyakan dari teman-teman itu hanya memasukkan 1 sehingga tidak ada alternatif yang lain ketika misalnya judul yang diajukan itu dengan berbagai macam pertimbangan kami punya kriteria-kriteria ya, itu kemudian ditolak begitu. Nah, akan lebih baik sebenarnya 2 ya, 2 judul yang diajukan. Dan outline memang yang disediakan di sana di fitur itu hanya 1 untuk 1 file ya, untuk file outline itu. Jadi bagaimana? Jadi teman-teman tetap punya 2 outline tapi dalam 1 file dimasukkannya. 1 file PDF begitu. Nah, kemudian setelah teman-teman mengajukan melalui SIA ya, itu nanti KTA akan mereview outline-nya ya.
apa saja sih yang menjadi pertimbangan KTA ketika memilih misalnya judul A ini diterima, kemudian ada yang diterima dengan catatan, ada yang ditolak, begitu. Kalau diterima tanpa ada catatan berarti emang sudah outline-nya kami pandang layak, begitu, karena secara judul memiliki kebaruan, kemudian metodenya juga sudah tepat, begitu. Tapi ada juga diterima dengan catatan. Diterima dengan catatan itu misalnya isunya menarik begitu, tapi metodenya kurang tepat begitu, sehingga kami biasanya akan memberikan catatan di situ begitu. Nanti dilanjutkan dengan pembimbingan. Nah, yang terakhir ini kemudian ada yang namanya ditolak ya. Kalau ditolak itu biasanya isunya nggak menarik, berulang-ulang saja ya, sudah banyak yang melakukan penelitian itu begitu, atau misalnya tidak ada kesesuaian antara latar belakang masalah, kemudian metodenya, begitu. Kita tidak mendapatkan kebaruan apapun dari penelitian itu, sehingga nanti akan ditolak. Ya. Nah, setelah diterima, nanti kami akan memplotting dosen pembimbing. Siapa sih dosen di Prodi Ilmu Komunikasi yang paling tepat untuk membimbing judul tersebut ya. Jadi dosen komunikasi itu kan banyak ya dengan keahliannya sendiri-sendiri. Jadi kami akan memberikan judul yang tepat kepada dosen yang tepat supaya pembimbingan bisa berjalan lancar dan teman-teman juga nantinya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dosen pembimbing tersebut supaya penelitiannya lebih bagus lagi begitu kalau misalnya dibimbing oleh dosen yang tepat begitu. Nah, setelah ada plotting dosen pembimbing ya, itu nanti kita di SIA itu kan langsung ya akan kami set bahwa dosen A akan menjadi pembimbing 1, dosen B pembimbing 2, kemudian dosen C itu sebenarnya beliau menjadi penguji, tapi dalam fitur SIA kita penguji itu nanti enggak muncul di SIA, sehingga kami ganti untuk di SIA itu jadi pembimbing 3. Nah, PB3 ini adalah penguji, begitu. Fungsinya sebagai penguji, sebagai outsider ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul ya di fitur SIA itu diusulkan gitu. Nah, dosen itu akan melihat di SIA-nya dosen, akun SIA-nya dosen gitu. Siapa aja sih mahasiswa yang akan saya bimbing? Nah, belum tentu ketika sudah di plotting oleh KTA itu dosen kemudian menerima ya. Belum tentu menerima dengan mungkin ada beberapa alasan dari dosen tersebut begitu. Nah, kalau misalnya diterima berarti dosen itu akan menyetujui, dia akan ngeklik tombol menyetujui gitu. Tapi kalau misalnya tidak menyetujui ya itu biasanya dia tidak menyetujui di situ. Nah, jangan kemudian teman-teman berkecil hati ketika ada dosen yang nggak mau membimbing, bukan nggak mau mungkin ya, tapi biasanya dosen tersebut punya pertimbangan tertentu, misalnya kayaknya saya kurang pas untuk membimbing misalnya isu tersebut, atau isu tersebut bukan peminatan saya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada dosen yang kemudian di awal itu sudah tidak menyetujui, kalian langsung komunikasikan dengan KTA begitu, karena nanti KTA akan segera menunjuk dosen yang lain untuk menggantikan posisi dosen tersebut begitu. Nah, setelah semua dosen bersedia, lalu mahasiswa bisa langsung konsultasi pembimbingan skripsi. Next, Mas Alif. Nah, ketika pembimbingan ya itu
bisa jadi ada penggantian dosen pembimbing, tapi pada prinsipnya tidak ada penggantian ya. Dari KTA tuh pengennya ketika kita sudah plotting maka dosen tersebut dan mahasiswa itu bisa bersinergi ya, dosen bisa mengarahkan, kemudian mahasiswa juga bisa mengikuti arahan dari dosen begitu ya. Namun dalam kasus tertentu dimungkinkan terjadi penggantian dosen pembimbing. Lalu seperti apa kalau misalnya mau ganti dosen pembimbing itu? Hal-hal apa sih yang membuat dosen itu kemudian dosen pembimbing itu bisa diganti? Yang pertama adalah dosen pembimbing menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak bersedia menjadi pembimbing tugas akhir. Ya, gitu. Pada kasus-kasus tertentu ada ya, semoga kalian nggak mengalami ini begitu. Ya, ada perbedaan pemikiran yang sangat tajam begitu antara mahasiswa dengan dosen sehingga mungkin sang dosen kemudian mengundurkan diri menjadi pembimbing tugas akhir, tapi semoga nggak ada ya, baik-baik saja semuanya. Lalu yang kedua adalah dosen pembimbing mengundurkan diri disertai pernyataan tertulis sebagai pembimbing ya, dan menyerahkan kembali ke KTA ya. Jadi kalau yang pertama itu dia di awal, kalau yang kedua dia sudah dalam proses bimbingan. Ya. Kemudian yang ketiga, dosen pembimbing melaksanakan tugas belajar. Jadi buat teman-teman yang dibimbing oleh Bapak Ibu dosen, ya, dan kemudian Bapak Ibu dosen itu akan studi lanjut, akan tugas belajar, maka secara otomatis akan dialihkan ke dosen pembimbing yang lain. Karena apa? Supaya Bapak Ibu dosen bisa fokus belajarnya dan supaya teman-teman juga tidak menemui hambatan begitu dalam proses pembimbingan, misalnya karena sulit untuk menghubungi dosen begitu, karena memang biasanya kalau tugas belajar kan keluar kota begitu, dan banyak sekali yang harus dilakukan oleh dosen yang sedang tugas belajar begitu. Mas Alif, next. Keempat adalah dosen pembimbing berhalangan secara tetap selama lebih dari 2 bulan berturut-turut. Misalnya sakit ya, atau melaksanakan tugas atau dinas selama lebih dari 2 bulan sehingga dapat menghambat proses pembimbingan ya. Jadi kalau misalnya dosen naik haji nggak apa-apa, itu belum sampai 2 bulan ya, jadi nggak dialihkan begitu. Tapi kalau misalnya sakit yang memang tidak bisa ke kampus begitu, sakit yang tidak bisa melaksanakan pembimbingan begitu, itu bisa ya, itu untuk diganti dengan dosen yang lain begitu. Kemudian yang kelima adalah dosen pembimbing memasuki masa pensiun. Pastinya ketika seorang dosen itu pensiun akan dialihkan pembimbingannya. Lalu yang keenam adalah mahasiswa dapat mengganti dosen pembimbing tugas akhir jika ada alasan akademik yang dapat diterima KTA. Jadi bukan hanya dosen yang bisa mengundurkan diri, mahasiswa pun ya, apabila ada hal-hal yang kemudian dirasa menghambat ya, jalannya tugas akhirnya, itu bisa mengajukan usulan kepada KTA. Tapi tentu saja nanti KTA kita akan mempertimbangkan apakah memang perlu untuk ada penggantian dosen pembimbing atau tidak begitu, dan kami akan cross check terlebih dahulu informasi-informasi misalnya dari mahasiswa seperti apa begitu, kemudian dari dosen yang bersangkutan seperti apa, supaya ketemu jalan tengahnya begitu ya. Nah, intinya adalah untuk mengganti dosen pembimbing, mahasiswa mengajukan permohonan ya, permohonan dosen pengganti dengan melampirkan pernyataan tertulis yang berisi pengunduran diri dosen pembimbing TA yang ditujukan ke KTA ya, dengan melampirkan judul tugas akhir dan nama dosen pembimbing ya. Next, Mas Alif. Ya. Nah, kalau pembimbingan berjalan lancar, pastinya teman-teman itu bisa memenuhi target-target yang direncanakan di awal gitu. Misalnya setelah masukin judul ya ke SIA, itu sebenarnya dalam 1 bulan atau 2 bulan itu teman-teman sudah bisa melaksanakan seminar proposal ya. Nah,
apa sih itu seminar proposal? Jadi seminar proposal itu diseminasi kalian mau meneliti apa begitu. Ya tujuannya adalah mendapatkan masukan ya dari mahasiswa, dari dosen penguji begitu untuk melihat kesiapan teman-teman dalam melakukan penelitian ya. Nah, ujian seminar proposal dapat dilaksanakan apabila proposal penelitian teman-teman ini telah dinyatakan layak seminar oleh kedua dosen pembimbing. Ya, jadi yang menentukan teman-teman ya kamu bisa seminar nih udah layak gitu. Itu adalah kedua dosen pembimbing ya. Jadi saya tekankan di sini teman-teman jangan kemudian menekan dosennya ya, misalnya, aduh saya kayaknya udah bisa seminar nih gitu kan. Nah, yang menentukan layak enggaknya untuk seminar adalah pembimbing gitu dan nanti kita di akhir akan berbicara tentang etiket ya, etiket dengan dosen pembimbing gitu. Ya, prosedurnya bagaimana untuk pelaksanaan seminar proposal ini? Yang pertama adalah mahasiswa dapat melaksanakan ujian seminar proposal jika telah mengikuti ujian TOEFL, ya, skor TOEFL-nya masih bebas, ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mendaftarkan diri untuk melaksanakan ujian seminar proposal ke Sekretariat Prodi, ya, ke Mas Jono. Untuk dapat melaksanakan ujian seminar proposal, mahasiswa harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa pernah mengikuti ujian seminar proposal sebagai peserta minimal 10 kali. Kenapa dipersyaratkan ini ya? Itu maksudnya adalah teman-teman nanti akan tahu kayak gimana sih namanya seminar proposal begitu, sehingga ketika teman-teman harus seminar nggak canggung lagi gitu ya. Kemudian teman-teman juga nantinya akan tahu oh ya kalau penelitiannya ini seperti apa begitu kan, baiknya dapat masukan-masukan juga, kita banyak belajar dari mengikuti seminar-seminar yang ada itu gitu ya. Bagaimana kalau dengan pelaksanaan daring ini ya, kita kan seminar daring. Nah, nanti buktinya seperti apa? Buktinya bisa dengan screenshot. Ya, jadi screenshot teman-teman mengikuti seminar proposal. Ya, itu sudah cukup begitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita ada kartu seminar kemudian ditandatangani oleh dosen. Nah, kalau sekarang itu screenshot mengikuti seminar aja itu bisa gitu. Nah, kemudian menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui dosen pembimbing, lalu menyerahkan buku konsultasi TA ya, buku konsultasi tugas akhir. Nah, kalau daring bagaimana? Ya. Jadi meskipun daring teman-teman isi, kan kita bimbingan secara online ya. Nah, secara online, nah teman-teman tuh kapan bimbingannya, teman-teman lah yang menuliskan ya, rapi administrasinya begitu. Saya bimbingan tanggal berapa dengan Pak ini, saya bimbingan tanggal berapa dengan Bu ini begitu. Jadi kita yang menuliskan ya sendiri. Lalu mengisi formulir pendaftaran ujian seminar proposal. Next, Mas Alif. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat melaksanakan ujian seminar proposal jika seminar dihadiri minimal 10 mahasiswa. Karena kan kita ingin mendapatkan masukan dari mahasiswa juga. Begitu. Kemudian yang keempat, setelah melaksanakan seminar proposal, mahasiswa merevisi proposal tugas akhir sesuai dengan masukan atau saran yang telah disampaikan mahasiswa dan dosen penguji. Waktu untuk merevisi proposal adalah maksimal 2 minggu. Nah, ini ya harus diperhatikan setelah seminar dilaksanakan. Hasil revisi diserahkan ke dosen penguji. Ya, ini juga sering dilupakan. Kadang-kadang ada teman-teman mahasiswa yang bermasalah hanya karena ini nih. Setelah disetujui dosen penguji, proposal pasca seminar diserahkan kembali ke dosen pembimbing untuk disetujui. Ya, jika sudah disetujui, mahasiswa dapat melakukan pengumpulan data sesuai rencana penelitian yang akan dilakukan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang setelah seminar ya, itu kemudian tiba-tiba sudah ke lapangan. Ya, enggak melakukan pembimbingan dulu dengan dosen pembimbing, bahkan ada juga yang belum ke dosen penguji.
Nah, ini yang berbahaya juga, karena bisa jadi masukan-masukan saat seminar itu kemudian tidak dilaksanakan gitu dalam penelitiannya. Nanti masukan dari seminar biasanya akan ditagih pada saat teman-teman ujian akhir. Jadi jangan sampai lupa dengan masukan-masukan saat seminar proposal ya. Nah, kemudian yang kelima, setelah proses pengumpulan data selesai, mahasiswa dapat melakukan proses pembimbingan atau konsultasi untuk menyusun laporan hasil penelitian gitu. Next, Mas Alif. Nah, ini juga rahasia juga. Dibocorin supaya teman-teman tuh nantinya bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi ya. Jadi kalau seminar proposal tugas akhir itu nilainya dari mana ya? Yang pertama adalah aspek yang dinilai itu adalah presentasi ya. Presentasi apanya? Komunikasinya, ketepatan waktu, kejelasan dan kerunutan dalam penyampaian materi. Ini bobotnya 15% ya. Jadi penting sekali teman-teman sebelum seminar proposal itu simulasi dulu sama teman-teman ya. Jadi sebelum presentasi kalian belajar dulu, belajar presentasi sama teman-teman di kosan ya. Gitu, atau kalau misalnya teman di kosan nggak ada ya sama teman di melalui online juga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua aspek yang dinilai adalah penampilan dan alat bantu presentasi, kejelasan dan tampilan media presentasi. Kadang-kadang kita bikin PPT itu malamnya, ya malam sebelum seminar baru dibikin. Kemudian kita juga kasih ya maksudnya sih mungkin biar bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang kasih gambar-gambar yang itu justru malah kok ya ini jadinya kok pesannya nggak nyampe gitu ya. Nah itu kita anak komunikasi gitu kan, harusnya apa yang kita tampilkan di presentasi kita itu harus yang sesuai dengan isi yang ingin kita bahas gitu, topiknya apa. Kemudian cara berpakaian ya, cara berpakaian ketika seminar proposal, etika dan sopan santun ya. Nah kalau sekarang tuh bagaimana? Kalau misalnya daring, tetap ya, tetap misalnya pakai baju ya tetap baju untuk seminar ya hitam putih gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi juga ini perhatikan profil kalian. Profil di Zoom ya, profil di email gitu ya. Jangan ada yang pakai foto-foto yang enggak pas lah gitu ya. Jadi misalnya fotonya lagi melet lah, lagi misalnya lagi pegang apa apa lagi pegang apa begitu itu kalau saran dari KTA itu jangan yang seperti itu ya, karena itu masuk dalam penilaian gitu ya. Kemudian penguasaan materi itu pastinya yaitu cara merespon pertanyaan dan kualitas jawaban. Jadi jangan kemudian dibalasnya dengan senyuman ya. Jadi kalau misalnya di seminar itu ya kita harus mengemukakan ide kita apa begitu. Ya, jadi jangan kemudian menurut ini saya dapat masukan dari Bapak ini menurut Ibu ini saya ini lah yang penelitian yang penelitian adalah teman-teman gitu. Sehingga yang harus bisa mempertahankan, yang harus bisa menjawab itulah teman-teman sendiri gitu. Dosen hanya mengarahkan begitu ya. Kemudian kelayakan proposal, orisinalitas ide dan kualitas proposal penelitian itu pasti ya. Next. Nah, setelah final proposal, kemudian revisi segala macam gitu kan. Pastinya teman-teman pengen ujian akhir ya. Nah, kadang-kadang nih ujian akhir itu banyak dikeluhkan oleh dosen-dosen apa? Kalian di awal ketika membuat proposal ya semangat. Semangat ya. Nah, bimbingannya memble. Di akhir-akhir pas mau yudisium semangat lagi, waktunya padahal mau yudisium tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi. Ya, dosennya yang di-push terus gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus direncanakan dan bimbingan pun harus konsisten begitu. Nah, untuk ujian akhir ya,
itu merupakan proses pertanggungjawaban mahasiswa. Jadi kalian harus tanggung jawab atas penelitian kalian. Gitu. Ujian akhir dapat dilaksanakan apabila draft laporan tugas akhir telah disetujui dan dinyatakan layak diujikan oleh dosen pembimbing tugas akhir. Nah, kadang-kadang tadi ketika di-push ya, bukan karena layaknya, tapi karena aduh ini udah datang terus mendesak gitu kan, udah mendesak atau udah lama pleng gitu baru di ujung-ujung gitu kan ketika sisa-sisa masa kuliah baru kemudian aduh ini daripada nanti DO kan kasihan gitu kan, akhirnya ya diujikan begitu. Tapi semoga teman-teman enggak, makanya kita KTA melakukan sosialisasi ini di awal supaya bisa diantisipasi oleh teman-teman semua ya. Nah, setelah mahasiswa, dosen pembimbing tugas akhir, dan dosen penguji tugas akhir menetapkan jadwal ujian akhir, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk melaksanakan ujian akhir ke Sekretariat Prodi. Nah, ketika menjadwalkan ini, itu juga kadang-kadang penuh dengan drama. Ya, penuh dengan drama artinya kan 3 dosen dengan 3 orang yang memiliki kesibukan berbeda-beda ya. Nah, inilah untuk mencari waktu yang tepat menemukan 3 dosen ini itu kadang-kadang memang agak-agak sulit, tapi bukan berarti kemudian apa namanya dari dosen itu nggak ada itikat gitu loh. Kita sebenarnya selalu ada ya menyediakan waktu gitu. Cuma kadang-kadang ketika di akhir-akhir ya pas seminggu terakhir sebelum yudisium tuh biasanya aduh bisa nggak ya, bisa nggak, kita dikejar-kejar. Nah, selama ini kalian kemana gitu ya, jadi jangan ya di peta kompli gitu, sehingga waktu dalam seminggu misalnya kita harus ada, padahal kita dari dosen sudah merencanakan misalnya di minggu itu mau ada yang penelitian, mau ada yang pengabdian, mau ada seminar keluar kota begitu. Nah, di akhir-akhir karena teman-teman diburu-burunya di belakang, tiba-tiba oh dosen ini susah dihubungi, dosen ini susah. Nah, itu jangan ya, jangan seperti itu gitu. Intinya sih kalau misalnya dari awal itu kita bimbingan, nggak akan kok di akhir-akhir itu kemudian susah gitu ya. Yang susah itu karena semuanya numpuk di belakang. Itu yang kemudian membuat apa namanya schedule itu berantakan, itu seperti itu ya. Nah, untuk melakukan pendaftaran ujian akhir ada beberapa dokumen yang harus disiapkan mahasiswa dan diserahkan ke Sekretariat Prodi. Dokumennya adalah yang pertama kartu seminar ya, kedua buku konsultasi tugas akhir. Di situ ada ACC ujian akhir ya. Kemudian kartu bebas teori. Nah, ini hati-hati buat teman-teman ya. Ada beberapa mahasiswa yang pas di akhir-akhir mau ujian akhir malah ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Ya. Itu kita ada beberapa yang seperti itu. Ada mata kuliah wajib yang belum diambil ya. Mending kalau misalnya bisa semester ini ya. Iya, bareng sama skripsinya, tapi adanya misalnya di semester depan. Padahal apa namanya? Waktu untuk studinya, masa studinya sudah habis gitu. Ya, jadi teman-teman harus rajin untuk ngecek transkrip ya, ditandain mata kuliah yang wajib yang belum diambil apa gitu ya. Kemudian dihitung jumlah SKS-nya ya. Nah, kemudian KHS semester 1 sampai ke KHS semester berjalan ya. Jika mahasiswa berada di semester 9, maka KHS yang diserahkan adalah KHS semester 1 sampai semester 8. Kemudian print out KSM online semester berjalan. Transkrip nilai akademik, fotokopi bukti pembayaran UKT 2 semester terakhir. Nah, kemudian sertifikat TOEFL ya. Untuk ujian akhir sertifikat TOEFL sudah ada skor minimal. Saya yakin teman-teman komunikasi itu bisa melampaui ini banget ya, nilai minimalnya 400. Ya, tapi kalau misalnya mepet-mepet di belakang itu juga sangat sulit karena apa? Kita kan dengan pihak ketiga ya, bukan prodi yang mengeluarkan sertifikat TOEFL ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah
menyusun skripsi, baiknya disiapkan nih sertifikat TOEFL, jangan di akhir-akhir pas mau ujian. Ya, karena ini juga butuh waktu juga gitu. Untung-untung kalau misalnya sekali ujian dapat 400. Kalau misalnya enggak, berarti kan harus ujian lagi, waktu lagi gitu ya. Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran ujian akhir yang dapat diperoleh di Sekretariat Prodi. Setelah melaksanakan ujian akhir, ya, mahasiswa dapat dinyatakan lulus tanpa revisi. Keren banget. Semoga semua yang ikut Zoom ini bisa ya. Lulus tanpa revisi ya. Kemudian lulus dengan revisi minor ya. Revisi minor tuh sedikit revisinya ya, paling pengetikan aja gitu ya, bukan hal-hal yang substantif gitu. Kemudian yang ketiga, lulus dengan revisi mayor. Lulus dengan revisi mayor itu, misalnya metode penelitian yang nggak tepat atau ada masalah-masalah yang nggak sesuai gitu dengan yang teliti begitu kan. Nah, itu revisinya lebih dari 30% ya. Dan yang keempat, tidak lulus. Pernah enggak mahasiswa komunikasi tidak lulus? Pernah. Pernah? Saya pernah tidak lulus kan. Pernah, Mas Imam. Itu kenapa, Mas Imam? Karena ternyata metode penelitiannya nggak pas. Ya, saya pernah tidak meluluskan karena yang bersangkutan tidak tertib dalam metode penelitiannya. Jadi sudah disarankan, tetapi tadi kata Bu Wiwik ternyata tidak tidak mau nurut sama dosen bimbingnya. Akhirnya waktu ujian akhir dia tidak sanggup untuk mempertahankan hasil penelitiannya, tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Akhirnya dinyatakan harus diulang penelitiannya. Tidak lulus. Tidak lulus. Ya nangis anaknya tuh. Itu kasus ya, ini beneran loh, pernah loh. Gitu. Berarti pernah. Jadi, ya. Memang betul Bapaknya, persetujuan pembimbing dan penguji itu memang harus diperhatikan. Kalau tidak nanti bisa asli loh dinyatakan lulus, benar-benar ada. Ada gitu, Bu. ya. Ya. Oke, kalau Ibu Sri gimana, Bu Sri? Saya pernah, Mbak. Tapi aneh ya. Anaknya malah deket terus sama aku juga. Kenapa itu? Ya dia mengakui bahwa dia yang dikerjakan dia memang nggak niat banget, begitu dia kecewa dengan sikapnya sendiri. Kok tidak serius banget, ternyata benar bahwa ujian itu seperti ini gitu. Menganggap remeh gitu loh. Tidak lulusnya karena lulusnya apa? Ya metodologi yang digunakan tidak sesuai, terus hasilnya juga yang namanya nggak niat, banyak masalah gitu kan, sehingga apa-apa yang disarankan dosen itu tidak terlalu ngeh gitu, tidak ditaati gitu. Padahal kita ya kurang apanya sih ya. Toh nyatanya ketika dia tidak lulus nangis, tapi deket sama saya, malah ke rumah, malah bawa makanan. Aduh, kamu apa nggak salah nih, nggak lulus kok malahan bagus gitu sih. Kamu enggak, Bu, saya enggak apa-apa. Oke, toh juga bisa ujian lagi sih. Jadi terus hasilnya malah lebih bagus lagi karena dia baru menyadari agak terlambat itu tadi. Tapi jangan seperti itu ya. Itu mental dia bagus banget itu. Akhirnya juga diterima di pekerjaan yang bagus gitu. Mungkin malah menjadi pelajaran bagi dia ya. Tapi ya tidak semuanya anak seperti itu. Ada yang memang tidak lulus tapi juga ya memang jatahnya kita nggak lulus gitu, tapi ya kita kasihan gitu, akhirnya juga harus ujian lagi kita luluskan. Ya, jadi begitu teman-teman ya, ternyata ada loh, bukan hanya di aturan tidak lulus itu, tapi memang sudah ada kenyataannya mahasiswa yang tidak lulus. Jadi ketika ujian akhir harus dipersiapkan dengan baik ya, apalagi misalnya pembimbingannya kurang intens, waduh gawat tuh. Ya, makanya bimbingan harus intens ya, komunikasi dengan dosen pembimbing harus baik begitu ya. Nah, kalau tidak lulus maka mahasiswa harus melakukan ujian akhir ulang. Diulang ujiannya ya. Paling lambat 30 hari sejak pelaksanaan ujian akhir pertama begitu. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai total minimal 60, yaitu nilainya C ya. Lanjut Mas Alif. Penilaiannya seperti apa kalau ujian akhir? Nah, kalau seminar proposal tadi 30% ya, maka ujian akhir itu nilainya 70% dari keseluruhan nilai tugas akhir. Dan tugas akhir kita itu skripsi adalah 6 SKS, sehingga dia
ngaruh banget sama transkrip ya, makanya harus bagus ya. Ada beberapa komponen yang menjadi dasar penilaian ujian akhir, yaitu presentasi ya, komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan, kerunutan, ya itu 15%. Lalu alat bantu presentasi, kejelasan tampilan media, ya cara berpakaian, etika, sopan santun itu 20%. Lalu penguasaan materi ujian, cara merespon pertanyaan dan kualitas jawaban, kemampuan mempertahankan argumentasi, ya khususnya misalnya yang kualitatif nih, ya itu harus bisa pandai-pandai untuk berargumentasi ya. Itu bobotnya 25%, lalu kelayakan laporan tugas akhir, kualitas laporan itu 20%. Lanjut Mas Alif. Nah, ini sistematika proposal tugas akhir ya yang sudah pernah teman-teman dapatkan di MPK ya. Itu adalah yang pertama judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode. Sebenarnya kami mengharapkan di outline itu memang sudah rigid ya sampai pada metode, pengennya begitu gitu. Tapi apabila teman-teman tuh ngerasa kesulitan ya, apalagi misalnya yang bukan sekali aja ngajuin judul gitu ya, misalnya udah 2 kali ditolak gitu. Nah itu enggak usah sampai dengan rigid, nggak apa-apa ya. Intinya kalian mau meneliti apa ya, punya judul apa, ada masalah apa, sampai dengan perumusan masalah aja itu sebenarnya cukup untuk outline begitu. Karena kalau misalnya nunggu proposalnya sampai dengan metode sampai sempurna, aduh barangkali lama ya. Jadi masih mending kalau misalnya kamu udah buntu banget, padahal udah dimasukkan ke KRS, masukkan aja judulnya apa, nanti akan dibimbing kalau memang masalah yang diangkat itu adalah sesuatu yang unik, punya kebaruan, punya kemanfaatan untuk keilmuan begitu. Lanjut. Nah, ini nih, bagaimana sih agar bisa lulus tepat waktu ya? Banyak dari teman-teman ya, tapi semoga sih yang ikut Zoom ini enggak ya. Itu kemudian di awal dia rajin gitu ya, kuliah rajin. Begitu mulai skripsi ya, itu udah karena mungkin merasa sendirian ya, kalau namanya skripsi itu kan kita enggak kerja kelompok ya. Nah itu kemudian kehilangan motivasi, nah itu gawat pas skripsi kehilangan motivasi ya. Kuliah itu kita sampai di semester 6, semester 7. Padahal untuk masa studi itu sampai 14 semester ya Mas Imam. Nah, jadi semester 7 tuh masih aktif di kampus. Nah, kemudian menghilang sampai misalnya beberapa semester, nah itu jangan sampai ya. Jadi, supaya bisa lulus tepat waktu, rencanakan dengan baik studi teman-teman ya. Rencanakan dengan baik tugas akhir teman-teman gitu. Setelah merencanakan ya, motivasi diri ya agar bisa melaksanakan sesuai dengan rencana. Kalau rencana udah bagus tapi nggak dilaksanakan sama aja ya. Jadi misalnya merencanakan itu, misalnya saya udah punya outline, saya akan ajukan, kemudian dari outline sampai ke seminar itu saya butuh waktu berapa lama gitu. Dari mulai seminar dari seminar revisi butuh waktu berapa lama. Kemudian jangan lama-lama nih di lapangan gitu. Misalnya ketika di lapangan inilah kemudian anak-anak tuh lepas gitu ya, mahasiswa itu lepas. Nah ini kita jangan sampai terbuai dengan di lapangan ya gitu. Kemudian asik dengan penelitian, asik gaul ya, jalan-jalan. Akhirnya nggak ngampus, lupa bimbingan. Nah itu ya akhirnya nggak sesuai dengan rencana. Padahal punya rencana yang udah bagus banget gitu. Nah kemudian ikuti prosedur ya, dan gunakan etiket ya. Nah ini yang memegang kunci juga dalam pembimbingan, etiket. Apa itu etiket? Sekarang lagi ngambil mata kuliah etika dan filsafat ya. Etika dan etiket, ini kayak kuliah aja ya. Gunakan etiket selama proses penelitian dan pembimbingan. Etiket itu apa? Sopan santun ya. Kadang-kadang nih teman-teman itu ketika meminta bimbingan ya, itu
WA-nya tidak diperhatikan dulu, ya, berbicara dengan pembimbing, kemudian ketika bertemu misalnya enggak kurang sopan, bajunya, ya, penampilannya, tutur katanya, ya. Jadi kita harus menggunakan etiket ya selama pembimbingan dan juga selama proses penelitian. Ya, jadi bukan hanya dengan pembimbing, tapi dengan narasumber, ya, dengan informan, dengan apa namanya partisipan, gitu ya, dengan responden, itu kita harus menggunakan etiket, gitu, supaya lancar, jangan sampai bermasalah, ya, dengan partisipan bermasalah, dengan dosen pembimbing bermasalah, waduh, ini yang bikin lama, gitu ya. Dan yang paling penting lagi, ya, ketika kita sudah berusaha, pastinya adalah berdoa, ya. Nah itu kunci supaya bisa lulus tepat waktu. Begitu. Ada lagi nggak? Ini pastinya impian kalian, ya, punya foto, ya, foto wisuda gitu. Ini adalah impian kalian punya foto wisuda bareng-bareng gitu ya. Nah, semoga nanti tahun depan sudah ada foto ini nih, ya, kalian sudah punya semua gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Sri mau menambahkan? Kalau saya ini ya, kendala daring ini banyak anak-anak yang tidak kuat motivasinya, Bu Wiwi, Pak Imam. Saya rasakan sekali. Jadi ketika waktu masih tatap muka, aktif gitu ya, orang banyak antri di depan nungguin masing-masing pembimbing gitu, semangat gitu. Tapi daring ini enggak, ada beberapa bulan enggak nongol ini Mas Imam. Irfan Maulana hilang. Halo Irfan, ada Irfan enggak ya? Ya Kak Irfan. Irfan, kamu kan Jepara. Aduh, Jepara. Irfan Jepara. Bagus banget proposalnya ya Mas Imam sampai gini-gini. Ada yang dari Jepara enggak? Proposal Irfan. Tapi Irfan sama sekali setelah proposal itu enggak nongol belas. Udah berapa bulan coba? Soal motivasi yang dibicara beliau. Kalau saya menyoroti motivasi. Nah, tolong tugas akhir ini kalau dilakukan cepat ya Bu Wiwi ya, bisa sangat cepat kalau kita niat itu. Dan itu harus apa istilah Jawanya getu ya. Tahu getu? Getu tuh fokus banget gitu loh. Seluruh energi itu diarahkan ke sana. Wis pokoknya ora dolan. Soalnya kalau enggak gitu, meleng gitu ya. Banyak dugem udah nggak pengen lagi, nggak pengen nulis lagi. Nulis ini nggak pikiran ini kan gampang menggok gitu ya. Jadi kalau kita nggak niat getu. Kalau Banyumasnya ngudu. Oh ngudu ya. Kalau istilah panturannya getu, fokus lah ya. Tapi saya suka istilah Pak yang lucu-lucu gitu. Getu. THU gitu ya. Jadi Semarang juga gitu sih, istilahnya juga getu gitu. Ya. Faro tahu itu. Jadi tolonglah semangatnya tinggi banget. Ini daring ini melemahkan semangat. Soalnya kita ketika buka konsultasi gitu ya, kita larinya nanti chatting kemana-mana, terus itu berselancar kemana-mana, itu hambatan dan itu makan waktu banyak. Di situ tidak mikir skripsinya, tidak konsultasinya. Nah, mungkin tolong ditemukan kelemahan pribadinya. Saya tuh ingin motivasi, tapi harus seperti apa ya supaya selesai. Kalau saya nih ada resep ya, bimbingan saya. Kalau memang kamu harus ke Purwokerto, tolong kalau waktunya aman, naik mobil pribadi atau apa, wis didekati ya dengan biaya, datanglah ke Purwokerto dan sering ketemu dosen supaya selesai gitu. Itu karena kalau saya gitu ya, mungkin jadi untuk menjaga motivasi, karena motivasi itu nggak gampang dibangkitkan gitu ya. Pacaran putus, kelepek-kelepek gitu ya, terus nggak jadi skripsinya. Lah ini juga orang tua yang mendoakan jadi ngeluntur juga, biayanya banyak, terus waktu itu sangat penting ya Bu Mas Imam ya. Sekarang ini apalagi kalau dulu kemarin itu kalau kita daftar pekerjaan sudah dibatasi umur ya.
Pertamina akan mengkat pada umur 24 tahun gitu. Wow. Setelah 24 tahun komisioner nggak bisa masuk lagi. Anak saya nggak bisa daftar Pertamina karena pada waktu umur 24 dia sudah daftar bisa, tapi gagal, terus daftar lagi udah nggak bisa. Itu contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan di bidang strategis sangat membutuhkan ketepatan umur gitu. Jadi sayang sekali ya, anak-anak semuanya itu sebetulnya pinter-pinter, tapi bagaimana dia kurang bisa melihat dirinya sendiri, itu tolong melihatlah dan motivasi seperti apa yang sesungguhnya Anda butuhkan gitu. Ini bimbingan saya banyak sekali yang enggak konsultasi ki piye ki. Udah berapa bulan enggak nongol itu. Ayo yang bimbingannya Bu Sri ini. Bu Sri mana? Cung. Cung. Ayo Irfan, Maulana, itu kan pinter banget tuh sampai semua pembimbing gini hebat-hebat itu analisisnya bagus banget. Tak bidik ini sesuk Irfan tak tulis gitu. Hilang. Jadi dari Bu Sri yang di garis bawah adalah soal motivasi selama pengerjaan tugas akhir ya, iya, supaya Pak. tidak di jalan terus hilang, eman-eman waktunya gitu ya. Iya, berapa bulan deh. Ya ini ada pertanyaan ini Bu Wiwik, untuk syarat yang minimal 10 ikut proposal untuk mengajukan outline-nya. Itu kalau misalnya ikut semprop dari jurusan lain, boleh enggak Bu untuk dijadikan syaratnya itu? Iya boleh ya. Jadi boleh kita ikut seminar dari jurusan yang lain gitu ya. Ya boleh ya Bu. Silahkan. Enggak masalah. Oke, enggak masalah. Baik, ini juga ada lagi yang nanya juga nih Bu, misalnya, bikin judul skripsi itu kan susah banget ya. Kadang-kadang kita susah nyari judul yang baru atau yang punya unik atau bagaimana gitu. Nah ini kalau misalnya kita sebelum mengajukan konsultasi ngobrol-ngobrol dulu deh sama Bu dosen atau PA gitu, itu kira-kira Pak Bu dosennya itu pada berkenan nggak itu adanya gitu? Pasti berkenan, malah dosen-dosen itu seneng. Iya, malah seneng ya karena sharing begitu kan. Baiknya begitu menurut saya. Pengalaman saya juga gitu, dulu juga bingung. Kamu bingung itu bagus bagi saya. Iya, Bu. Bingung itu bagus. Kalau nggak bingung Mic-nya. Oke, anak-anak banyak yang bingung ya. Bingung itu sesuatu yang sangat bagus dan itu saya harapkan Anda bingung. Gitu, ketika bingung pasti mencari bagaimana supaya tidak bingung gitu kan. Nah, monggo silakan Mbak Ibu ya datang ke jurusan gitu, dengan siapa Anda pengen konsultasi gitu. Jadi biasanya sih mahasiswa kan udah tahu ya penelitiannya dosen arahnya kemana begitu. Ada beberapa mahasiswa yang sudah paham gitu ya, ada yang belum tahu. Kalau misalnya belum tahu berarti dosen itu mengampu mata kuliah apa yang berkaitan dengan penelitian saya kira-kira. Nah, dosen tersebut bisa diajak diskusi gitu. Kalau misalnya saya mau penelitian tentang ini kira-kira gimana ya Pak begitu. Gimana ya Bu, itu nggak masalah, malah dosen tersebut akan mengapresiasi ya. Misalnya, nanti kamu bagus nih penelitiannya kayak gini aja, diarahkan ke sini nih masih jarang. Jadi banyak saran yang bisa diambil oleh mahasiswa gitu dari dosennya. Disesuaikan dengan bidang kepakaran masing-masing dosen lah. Gitu, sesuai dengan kepakaran. Yang menurut kamu deket ya. Dan bisa diajak ngobrol-ngobrol gitu kan, yang jelas gitu. Tapi rata-rata emang kalau ada yang masih datang terus tanya-tanya soal judul skripsi, biasanya Pak dosen itu tetap welcome dan pasti mau membantu karena kalau ada yang mau datang konsultasi itu kan artinya mahasiswa itu punya motivasi niat. Iya. Sebenarnya pinter tapi tadi nggak punya tiket, nggak ada niat, nggak ada motivasi, kan itu nggak akan bagus ke depannya. Ini pertanyaan dari siapa? Alfatesya. Ini tanya, Bu mau tanya untuk waktu menunggu kepastian judul diterima atau tidak, itu rata-rata berapa lama? Ini kan berkaitan dengan persoalan itu kan sering ya. Oke, terima kasih Tesya ya. Jadi KTA itu sebenarnya tiap minggu kita ada rapat ya hari Jumat begitu, tapi memang tidak tiap minggu juga kita kemudian memploting gitu kan, karena memang kita harus ngerekap dosen mana yang masih lowong pembimbingannya, jangan sampai satu dosen itu numpuk gitu pembimbingan di situ
gitu. Karena apa, nantinya kasihan juga dosen yang punya bimbingan banyak gitu kan, beban kerjanya nantinya nggak sama dengan dosen yang lain begitu. Nah, kami sih berusaha bisa tiap minggu, tapi maksimal itu 2 minggu ya, maksimal itu 2 minggu bisa, dari mulai apa namanya, pengajuan judul sampai muncul dosen pembimbing itu maksimal 2 minggu gitu. Maksimal 2 minggu ya, Bu, ya? Maksimal Iya, 2 karena minggu. banyak juga kerjaan KTA itu ya. Iya, iya. Betul, Tapi betul. kadang-kadang emang mahasiswa tuh nggak sabar. Wah, Iya, maunya 3 hari udah dapat pasti nih diterima gitu, dan iya. maunya terima sih memang biasanya gitu kan. Padahal mungkin banyak hal tadi dengan catatan bisa atau mungkin dikembalikan atau bahkan ditolak. Nah, ini Dianuvika nih mau tanya nih. Kalau mahasiswa semester 5 itu sebaiknya sudah mulai mempersiapkan apa agar ke depan dapat mudah nantinya dalam preskripsi. Semester 5 nih, Bu. Ini kan soalnya kan ada yang nanti kerja praktek, lah juga yang KKN dan sebagainya. Itu Iya. persiapannya apa aja nih sebenarnya? Iya, kalau semester 5 itu kan dia sudah dapat MPS ya. MPS begitu. Jadi supaya teman-teman itu apa ya namanya, nabung ya, istilahnya nabung, kalau saya nabung untuk bisa selesai cepat ya skripsinya, maka dari awal teman-teman tuh sudah mempersiapkan beberapa alternatif judul begitu. Beberapa alternatif judul dari mulai tugas-tugas mata kuliah itu bisa. Karena apa? Karena tugas-tugas mata kuliah kan kebanyakan juga kita untuk mulai belajar penelitian ya, ada tema-tema khusus gitu. Nah, itu nanti kalian sudah mulai ada ketertarikan pada tema tertentu, diperdalam di MPS ya. Di MPS itu kalau bisa bikin proposalnya sesuai dengan tugas yang kalian pernah bikin. Kalau dari tugas yang pernah kalian bikin, paling enggak kalian sudah nabung untuk referensi ya. Referensi jurnal, referensi buku itu kalian sudah ada beberapa teorinya begitu ya. Nah, untuk MPS itu hanya kemudian sistematikanya seperti apa, kemudian dipertajam lagi nanti di MPK begitu. Jadi kalian fokuskan pada masalah-masalah yang kalian tertarik, karena kalau penelitian dari kalian sendiri yang meneliti itu enggak tertarik, maka nantinya aduh jalannya males gitu. Ya, ada mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya, itu dia sukanya gaul ya, nongkrong di kafe begitu ya, anak-anak zaman sekarang lah. Penelitiannya tentang pasar. Saya nanya di awal, ini benar mau neliti tentang pasar tradisional? Saya bilang begitu, karena ngelihat dia yang suka nongkrongnya di kafe kok penelitian di pasar, saya udah nggak yakin gitu kan. Iya Bu, bener Bu, saya pengen. Nah tapi ternyata di tengah jalan menemukan banyak kesulitan karena kan harus mengetahui pasar itu seperti apa. Pasar itu beda dengan kafe gitu. Iya, kan itu Penjiwaannya yang iya kurang. gitu. Saya bilang, kenapa kamu jauh-jauh ambil sesuatu yang kamu ingin teliti gitu. Itu kan sesuatu yang jauh. Ya kalau ke pasarnya secara fisik dekat mungkin, tapi jauh itu dalam artian secara kultural dia enggak menjadi bagian dari orang pasar gitu. Dia adalah bagian dari orang-orang yang nongkrong di kafe. Masih mending penelitian tentang kafe itu, fenomena sosial yang ada di kafe itu seperti apa. Itu mungkin akan semangat jadinya gitu. Itu Pak Imam. Iya, iya, iya. Terima kasih penjelasannya. Jadi penting sekali bagi kita yang mau ngambil skripsi, kalau bisa, itu ambillah sesuai dengan minat kita. Jadi kalau mas mengerjakannya, kita bisa menguasai. Lebih nyaman juga ya, Bu ya. Iya. Karena apa? Kita dekat tadi secara psikologis, secara kultural juga lebih dekat, itu pasti akan lebih lancar. Karena kita mengenal objek penelitian yang kita sedang lakukan. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi nih. Permisi Bu Wik, Bu Sri dan Pak Imam, saya ingin bertanya dari Laksmi nih ya. Lebih ke teknis, bagaimana jika ingin melakukan pra penelitian sebelum outline? Jadi pra penelitian dulu sebelum outline. Karena kayaknya kalau ngecek syarat harus mengajukan outline lebih dulu. Nah ini mungkin ada beberapa masalah kita yang mungkin biar bagus ya. Jadi sebelum kita bikin outline-nya, yuk saya tak penelitian beneran sih, tapi pra penelitian ya mungkin survei sedikit atau apa gitu. Lalu kira-kira menurut pendapatnya Pak gimana Bu Sri? Saya nih. Jadi begini, saya mengajar sosiologi komunikasi, nggih. Dulu itu soskom itu semester 5, mata kuliah itu kan sangat besar gitu ya, kompleksitasnya banyak gitu. Terus irisan antara sosiologi dan komunikasi ini. Nah, tugas-tugasnya Mas Imam. Di situ di soskom itu di paling enggak Burhan Bungin itu di situ ada penelitian tapi penelitian kasar gitu loh. Jadi untuk hanya sekedar mengetahui gitu loh. Nah, itu saya sarankan kepada mahasiswa ini
saya minta dia terjun lapangan juga waktu itu untuk penelitian kasar yang tidak seperti MPS ya, tapi mencoba Anda tugas-tugas awal itu idenya apa, mulai itu difokuskan gitu loh. Pengen apa sih, orang kan punya ini kepekaan sendiri-sendiri ke arah apa gitu kan. Nah itu digali itu, terus nanti disusun di dalam penelitian yang tidak seperti penelitian itulah survei-survei kasar itu mencoba di situ boleh, baru nanti kalau MPS itu dilengkapi dengan sempurna sebagaimana proposal gitu. Jadi penelitian Jadi tugas-tugas bisa, tugas-tugas mulai fokus. Kita kan punya sorot sendiri lah ya, punya pandangan-pandangan tertentu. Lah ini tugasnya, tugas di bidang apa saja. Udah itu aja gitu, satu itu aja gitu. Jadi kalau itu penelitian itu mungkin nggak masalah ya Bu ya. Nggak apa-apa. Sepanjang nanti ketika itu bukan sebagai data utama, tetapi hanya sebagai mendapatkan suatu gambaran lebih lengkap tentang permasalahan yang mau kita ambil. Iya. Tetapi nanti pada saat proses penelitian, otomatis kita harus ambil data lagi yang utama dong, gitu kan. Iya. Jadi saya kira malah bagus juga dong, nggak apa-apa tuh ya. Itu ya langsung ya. Jadi nggak apa-apa sebelum penelitian outline kita pra penelitian itu nggak masalah. Karena apa? Sebetulnya kita pra penelitian, gitu nggak apa-apa ya. Oke. Nah ini sebenarnya memang perencanaan untuk tugas akhir ini memang dari KTA sengaja dibuat sosialisasi apa supaya rekan-rekan di komunikasi ini bisa merencanakan itu. Jadi artinya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang terhambat pada proses pengerjaan tugas akhir. Karena bagaimanapun juga diakui bahwa pengerjaan tugas akhir ini memerlukan energi yang besar, waktu juga yang cukup. Jadi kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik, bisa terhambat. Beberapa kelas Anda itu ada sampai DO, ini nggak bohong nih. Kenapa? Kurang perencanaan. Udah kita tolong seperti kayak apa ya, ini nolong macam-macam. Ternyata ada beberapa mata kuliah tadi yang disebut oleh Bu Wiwik belum diambil, padahal harus ditawarkan ke semester depan. Semester itu padahal sudah batas akhir masa studi. Akhirnya apa? Mau tidak mau dengan sangat berat hati tidak bisa lulus. Dan ini sangat disayangkan. Yang rugi nggak hanya Pak mahasiswa sendiri. Selain mahasiswa rugi karena nggak bisa melanjutkan kuliahnya di S1 komunikasi yang notabene katanya susah banget masuknya ya. Nah, itu gagal. Di lain pihak jurusan pun juga merasa dirugikan, kecewa juga. Sudah kita bimbing lama sebagai mahasiswa, sampai akhir nggak bisa juga menyelesaikan. Kan jadi dua-duanya sedih juga. Orang tua sedih, Anda sedih, para dosen juga sedih loh. Kenapa? Ini juga jelek juga nilainya buat jurusan kan. Kok ada yang nggak lulus nih, gimana nih? Nah, jadi mari kita tuh sama-sama bekerja sama ya. Bapak Ibu dosen akan tetap membuka kesempatan untuk membimbing sebaik-baiknya, tapi dari rekan-rekan mahasiswa juga yuk semangat. Prosedurnya Betul Pak Imam. Semangat terusnya ditaati. Jadi nanti kalau ada apa-apa nggak ragu-ragu untuk konsultasi, rajin kata bisa motivasi dijaga. Insya Allah nanti semua akan beres pada waktunya. Nah, ini pertanyaan nih. Kalau misalnya lihat nih dari Valentiana nih, boleh nggak lihat skripsi yang ada di Labcom? Ya mestinya Labcom ada skripsi apa? Itu bukan itu, belakang tuh. Ya. Sebenarnya kalau cuma lihat-lihat itu ya masa nggak boleh ya. Boleh dilihatin aja. Tapi efektif gitu ya, numpuk-numpuk gitu kan gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Kalau lihat aja deh, masih boleh lah gitu ya. Karena itu kita juga untuk membantu kan. Kalau misalnya ada yang kurang ide atau apa gitu. Tapi ide loh ya, bukan nyontek ya. Bukan nyontek. Nah ini ada nih, izin bertanya dari Anastasia Oni nih. Kalau misalnya syaratnya ikut tes dari Pak Unsud, boleh nggak dari tempat kursus, nah gitu loh, atau dari tempat yang lain gitu misalnya? Gitu. Iya. Setahu saya sih dari Unsud ya, karena Unsud kan sebenarnya kita punya TOEFL yang lembaga bahasa yang bisa sangat dipertanggungjawabkan gitu ya, institusional atau apa. Cuma boleh atau tidak dari luar, emang saya belum tahu pasti. Tapi sebaiknya pakai aja yang dari Unsud begitu kalau kita punya. Ya, mas saya ke tetangga, iya dan terpercaya. Memang lebih terpercaya dari yang lain, Mbak Wi, gitu. Gitu. Jadi saran saya yang dari Unsud begitu, ya saran saya dari Unsud. Lebih artinya kan jelas prosedurnya begitu ya. Kita taati saja gitu. Itu. Nah, oke. Jadi kita tadi menyinggung soal etiket ya. Jadi etiket itu memang penting karena apa? Itu untuk menjaga atmosfer baik bagi mahasiswa ataupun dosen pembimbing. Sebenarnya bukan berarti Bapak Ibu dosen itu kok harus disopan santun banget tuh supaya mereka tuh gila hormat enggak. Tapi sebenarnya lebih untuk menunjukkan bahwa situasi akademis dalam pembimbingan skripsi tugas akhir yang 6 SKS ini kita jaga dalam situasi yang bermartabat. Itu intinya.
Jadi apa? Ketika Anda lulus, Anda juga bangga sebagai seorang yang bermartabat. Kami sebagai dosen bimbing juga senang dan bangga. Ternyata mahasiswa yang kita luluskan sebagai sarjana komunikasi itu seorang sarjana yang bermartabat. Enggak hanya pinter aja, tapi mereka juga bermartabat. Itulah gunanya etiket. Jadi bukan persoalan apakah, wah ini Pak dosen minta dihormati, enggak gitu loh. Karena toh di luar setelah itu kita jadi rekan teman kok biasanya gitu kan ya, jadi rekan kerja juga banyak kok. Tapi menjaga martabat karena kita adalah seorang insan akademis itu sangat penting untuk dijaga muridnya. Saya kira gitu ya, Bu Sri ya. Nah, kemudian ada lagi yang nanti di-highlight tadi, penting sekali juga untuk teman-teman itu mungkin kalau kesulitan selain tanya sama Ibu dosen tentang judul, banyak-banyak baca tentang penelitian-penelitian lain, karena itu apa membuka kasanah pencerahan bahwa oh ada masalah seperti ini. Karena mencari masalah itu di luar itu mudah mencari-cari masalah, tapi di bidang mencari masalah untuk akademis itu susah juga Ibu ya. Nah itu jadi teliti mau apa gitu aja bingung. Maka tadi ada saran juga dari Bu Wiwik sama Bu Sri, waktu nanti MPK, MPS dioptimalkan, dimaksimalkan. Jadi kalau mumpung ada mata kuliahnya, yuk masalahnya itu digali sesuai dengan minat, kesenangan, kultural dan sebagainya. Jadi pas ada kuliah mumpung ada dosen yang bersedia untuk membimbing secara optimal, nanti begitu nanti ada pengajuan outline itu sudah matang gitu, enak gitu ya. Iya. Saya kira begitu. Nah ini adalah kita nih pertanyaan Ibu dari Amalia Nasti nih. Bertanya Pak Ibu, untuk kartu Semprot sudah terisi beberapa, tapi tidak ada screenshotnya karena ketika awal pandemi belum ada ketentuan screenshot. Apakah keikutsertaan Semprot itu jadi valid atau tidak? Nah itu campuran lah ya. Campuran. Dan sudah gitu ya. Yang penting sih ada tanggalnya. Jadi ada tanggal di situ, kemudian ada tanda tangan kan ya, lagi di luar kota. Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi itu harusnya hadir, iya. Harus ada kehadirannya. Tapi pas pandemi, di awal-awal pandemi memang ketentuan untuk screenshot itu belum ada. Nah, jadi mungkin Mbak Nasti ya, itu mungkin pernah ikut gitu kan, tapi lupa untuk screenshot mungkin begitu ya. Yang penting sih di situ ada tanggal, kemudian tahu siapa yang diikutin, kemudian dosen pembimbingnya siapa aja yang disemprot itu gitu. Dan baiknya ya mulai sekarang kalian harus mendokumentasikan semuanya gitu. Jadi ketika kita ngapain harus ada buktinya, karena kan kalau misalnya ikut aja nggak ada buktinya bingung juga gitu. Bingung. Eman-eman ya. Iya, betul. Buktinya. Betul. Kemudian dari Novanto nih, DJ kita ini ya. Novanto tanya nih, sebenarnya ada nggak sih pemutihan dalam skripsi? Jadi diputihkan gitu loh, kayak pajak gitu kan ya. Diputihkan ya, emang sukanya yang glowing ya Mas Novanto, pemutihan. Jadi pemutihan itu sebenarnya di SOP kita itu ada ya, tapi memang belum bisa diterapkan secara saklek ya, apalagi sekarang kita dalam masa pandemi ya, memang banyak sekali tadi hambatannya seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Sri ya, baik dari dosennya, dari mahasiswanya gitu, sehingga untuk saat ini pemutihan itu memang belum begitu. Tapi nanti dari dosen pembimbingnya. Jadi kalau pemutihan yang dari KTA, dari Prodi belum ada, tapi dari dosen pembimbing mungkin ya, karena misalnya lama enggak ketemu-ketemu, bisa jadi isu itu ternyata pas di searching ya, di googling itu sudah muncul gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang semiotik, iklan apa, analisis wacana apa, itu kan kejar-kejaran dengan waktu gitu, film begitu, sehingga kalau misalnya lama tiba-tiba kok muncul lagi loh, pas di googling ada penelitian yang sama, filmnya sama, kemudian metodenya sama gitu. Iya, jadi mungkin pembimbing akan mengarahkan yang lain, makanya jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama, gitu. Expired ya. Iya, betul. Basi lah istilahnya. Udah basi. Masalah basi bisa diputihkan. Karena udah datang bagus, diacungi jempol, berhenti sampai 6 bulan. Iya. Nah, ini skripsi tentang misalnya tentang strategi kampanye calon pilkada tertentu. Sampai dia kepilih, sampai malah kena kasus korupsi, belum maju lagi skripsinya, kan udah expired ya kan. Nah, bisa diputihkan itu. Jadi hati-hati. Tetap perencanaan waktu itu harus diperhatikan. Saya kira begitu ya.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Kita buka kesempatan satu lagi. Kalau misal tidak ada, kita kembali ke tadi ya. Sebenarnya puiser ya. Ya. Ini ada sebuah buku ini. Keren Bukunya baru nih. banget. Buku baru ini judulnya Esensi Praktek Menulis. Refleksi dan intisari menulis biografi, feature opini, wawancara ilmiah populer dan non fiksi lainnya. Non fiksi ini. Nah, supaya pas dengan prestasi kita ya. Iya, Soal betul. menulis ya. Jadi ini sekiranya untuk koleksi aja. Jadi tadi pertanyaannya gimana Bu? Yang pertama tadi. Kita tuh ulang tahun yang keberapa? Jurusan ilmu komunikasi. Nah, yang pertama ketik itu di komen itu dapat ini. Udah gitu aja ya. Ya. Nah, Tunjukkan mukanya aja, jangan ngetik Tunjukkan lah. mukanya. Oh, ya, tunjuk muka. Lambaikan boleh, Lambaikan. buka kamera. Dari tadi nggak ada yang muncul Itu. soalnya. Siapa nih? Lambaikannya. Meda. Oke. Halo Meda. Oke, buka mikrofonnya Ya, Bu. dong. Oh, Perkenalkan, nama saya Maida Sri Devi Purba, Angkatan Ilmu Komunikasi 2017. Iya. Jadi, kalau UNSUD itu ulang tahun yang ke-57, Ilmu Komunikasi yang ke-22. Iya, betul. Oke. Dapat ya bukunya ya. Iya, sip. Di Medan kirimnya gimana nih? Kamu lagi di Medan apa di sini nih Meda? Lagi di Purwokerto, nanti ke kampus, Bu. Oke, diambil ya ke Mas Jono ya. Langsung Diambil ke Mas diambil. Jono. Oke, siap. Oke. Siap, Bu. Oke. Oke, demikian sudah ada kuisnya. Jadi demikian ya rekan-rekan mahasiswa semua juga. Semoga sosialisasi kita kali ini setidaknya bisa memberikan gambaran apa itu KTA, bagaimana prosedur pengajuan OTN sampai kepada pelaksanaan ujian akhir skripsi. Saya yakin masih banyak hal yang mungkin masih belum yang ingin ditanyakan ya. Oh ya, ditambahkan sedikit ya, Boleh. Mas Imam. Jadi ketika teman-teman nanti menulis skripsi ya di akhir itu juga teman-teman diminta untuk membuat artikel jurnal ya, artikel ilmiah ya, artikel jurnal yang akan dipublish ya, dipublishnya di kita ya, perpustakaan kita dan juga bisa di luar gitu kan. Nah, artikel itu yang diakui adalah nama mahasiswa dan dosen pembimbingnya begitu. Dan untuk artikel kami nanti akan melakukan tes Turnitin ya, yang diterima adalah yang ditolerir itu 30% kemiripannya. Nah, itu diterangkan Bu, Turnitin itu Tuh. apapun banyak belum tahu juga mungkin ya. Sebenarnya apa tuh? Apa itu Turnitin? Tahu belum? Jadi Turnitin itu adalah aplikasi untuk ngecek ya, ngecek untuk plagiat apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya itu copy paste dari internet ya, itu akan ketahuan. Ya, dan di kita itu maksimal kemiripannya 30% yang ditolerir. Kalau misalnya lebih dari itu maka dianggap plagiat. Jadi hati-hati ya Bu. Hati-hati banget, ya. Jangan harus. bangga dong ya. Ya, gitu. Iya. Ya, gitu. Gitu Karena plagiarisme itu termasuk kejahatan di dalam bidang akademis gitu. Jadi menjahat siapanya. Lebih dari kalau penjahat gitu kan. Nah, repot kita. Gitu ya. Ini bisa dicabut loh gelarnya. Iya, betul. Ya. Gelar sarjana kita bisa dicabut. Bisa Maka tuh dicabut. harus hati-hati. Kalau misalnya kita mau ngutip ya di bawah dikit deh gitu ya. Tipsnya gitu ya. Betul. Dengan bahasa Anda sendiri. Jangan Diparafrasekan, ya diparafrasekan. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu belajar untuk parafrase begitu ya. Iya. kita janjian dulu dengan protokol kesehatan gitu kan, mungkin nggak apa-apa ya. Yang dari Jawa itu kayak Medan itu kan udah dari Medan dia di sini. Udah lama banget, Beda nggak Iya, pulang-pulang dari tahun lalu, Bu. Iya. Sampai kali ya. Ya, Bu Sri ada tambah lagi mungkin, sampun, Bu Wik. Sampun. Ya, begitu demikian. Jadi mungkin yang bisa kita highlight sedikit bahwa sebenarnya untuk proses pengajuan ini sudah ada prosedurnya. Jadi kalau kita taati ada pendidikan. Kemudian juga untuk amannya tadi judul sebaiknya itu dibikin 2 untuk cadangan. Yang dijadikan 1 file saja, PDF. Dan karena apa? Karena ada kemungkinan mungkin yang judul 1 ditolak, yang 2 terima. Atau yang 2 ditolak, yang 1 diterima. Jadi itu memang strateginya seperti itu ya. Jadi kalau persoalan ada penolakan, jangan kecil hati. Karena penolakan itu biasanya
bukan persoalan apa pribadi biasanya Iya. gitu ya, tetapi lebih ke hal-hal sifatnya memang akademis, isunya yang kurang hangat atau metodenya yang kurang pas dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah ya. Dan kalaupun itu ditolak masih bisa nanti konsultasi ke masing-masing PA atau dosen-dosen yang kita anggap deket lah ya, bisa sesuai dengan masalah yang mau kita ajukan. Dan kemudian juga soal tiket perlu dijaga selama proses pembimbingan. Kemudian tadi soal penggantian pembimbing itu walaupun sangat jarang terjadi, Iya. sangat jarang terjadi. Tapi misalnya kalau ada pembimbingan pasti ada persoalan yang sifatnya akademis, dan teknis biasanya. Ya karena mungkin tadi ada dosen terus belajar kan harus diganti, atau tiba-tiba yang kesulitan malah mungkin mahasiswanya karena motivasinya kurang. Nah, Jadi itu diganti dia. iya. Harus- Kadang dosen jengkel loh. Dosen jengkel ya. Ini kita nggak dapat honor tuh loh. Lama. Wes kurang-kurang surat. Ini lama nggak lulus, ganti aja. Itu iya bisa. Iya. Kan dosen juga manusia bisa jengkel lebih ya. Iya. Lama banget nih gimana nih. Gitu. Nah. Kemudian juga tadi soal selama pembimbingan juga persetujuan dari Bapak Ibu dosen selama setelah seminar sebaiknya diperhatikan supaya nanti lancar ke ujian akhir, tidak menyulitkan. Karena ada kemarin waktu itu kasus tadi saya tuh di seminar sudah dimasukkan tidak dilakukan, begitu sudah ujian akhir harus bongkar semua dan harus mengulang ujian akhir, itu kan jadi repot ya. Itu jadi yang penting dari semua ini intinya adalah perencanaan yang harus kita lakukan secara cermat. Nanti diteliti mata kuliah wajibnya sudah belum, jangan sampai keteteran. Nanti kira-kira kita punya progres berapa bulan menyelesaikannya, susah atau enggak masalah ini, dan kita nanti harus laksanakan metodenya susah enggak, kalau susah jangan, dan sebagainya, supaya nanti bisa lancar tepat waktu dan tidak sampai lebih dari 4 tahun kan gitu ya Bu ya. Amin. Cukup-cukup Iya, 3,5 pengennya dan seperti sebagainya. itu. Ini semua harapannya begitu. 1 semester sebenarnya bisa kok untuk menyelesaikan skripsi 1 semester itu. bisa. Bisa. Banyak kok itu. Banyak Banyak. ya banyak. yang seperti Jadi itu. jangan anggap skripsi itu lama sampai 1,5 tahun, 7 bulan, 8 bulan. Enggak. Jadi memang sebenarnya bisa cepat. Yang penting motivasinya. Karena apa? Virus skripsi itu di mana-mana dari tahun 60 ya sampai tahun sekian, itu hanya satu, itu males. Kalau udah skripsi rasanya berat, itu pasti lah, itu yang dijaga motivasinya ya. Jadi itu penting. Gimana caranya masing-masing orang punya trik sendiri-sendiri. Baik, saya kira demikian. Jadi terima kasih atas kehadiran Bu Wiwik, Bu Sri pada siang hari ini memberikan penjelasan. Juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menghadiri ajat kita nih, membantu kita jadi asosiasi ini. Jangan lupa kalau sudah ikut juga disosialisasikan ke teman-teman lain ya. Catetin jangan cuma buat Anda sendiri gitu kan, sayang itu. Dan juga khusus nih buat kru Visip TV ini ya. Dari Faro, Alif Jundan, Rifki sama Elda yang menemani kita di sini. Kami ucapkan terima kasih karena sudah membantu secara teknis. Dan jangan lupa mereka ini ya catatan ya, meskipun sibuk, mereka sudah mengajukan judul skripsi. Loh, hebat kan? Mantap ya. Nah, ini ya Kak kelasnya luar biasa nih. Oke, demikian. Maka acara ini saya tutup ya. Terima kasih atas semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Kolis nih, Aprian. Mantap Pak Imam. Terima kasih Kolis. Makasih Mas Imam. Ya, mantap Pak semuanya ya. Terima kasih.